Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu, dimanapun kalian berada. Nah, eh, pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan sedikit materi. Nah, materi yang terkait tentang pencernaan. Tentunya materi ini termasuk bagian dari materi dari kelas 11 SMA. Nah, tentunya teman-teman pasti setiap hari melakukan kegiatan yang dimakan dengan makan. Kira-kira ketika makanan sudah masuk ke dalam tubuh kita itu nanti dia akan melewati organ apa aja sih? Pada video berikut ini kita akan bahas apa sih organ-organ, apa saja sih organ-organ dalam sistem pencernaan itu. Cekidot. Nah, sistem pencernaan makanan ini merupakan proses pemecahan makanan dari molekul kompleks menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ-organ pencernaan dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Nah, proses pencernaan dibagi menjadi dua, yaitu secara mekanis dan secara kimiawi. Proses pencernaan secara mekanis itu merupakan pengubahan makanan dari bentuk yang kasar menjadi halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan. Misalnya dengan gigi, otot, lambung, kemudian pencernaan secara kimiawi yaitu mengubah makanan bermolekul besar menjadi molekul kecil dengan bantuan-bantuan enzim-enzim dari pencernaan. Nah, seperti yang sudah Bapak bilang pada awal tadi, kira-kira ada apa aja sih alat-alat pencernaan pada makanan manusia? Yuk kita cari tahu. Nah, berikut ada gambar dari alat pencernaan pada manusia. Nah, kira-kira ada apa saja? Kita mulai dari atas. Nah, di sini ada rongga mulut, kemudian ada esofagus, ada kerongkongan, ada lambung, ada ventriculus, kemudian ada usus besar dan usus halus, dan kemudian ada rektum dan juga anus. Nah, di sini juga di antara usus halus dan usus besar terdapat apendik atau yang disebut dengan usus buntu. Kemudian di bawah lambung itu terdapat kelenjar pankreas. Jadi, kelenjar pankreas ini walaupun tidak dilewati makanan tetapi penting karena sebagai kelenjar yang menghasilkan enzim pencernaan makanan. Nah, kemudian di sini juga ada organ hati. Hati juga tidak dilewati makanan tetapi menghasilkan embadu yang sangat berperan dalam pencernaan makanan. Nah, berikut organ pencernaan pada manusia ada rongga mulut dan kerongkongan esofagus, ada lambung, usus halus, dan juga sebesar dan anus. Nah, setelah itu kalian bisa perhatikan gambar-gambar pada slide-slide berikutnya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada rongga mulut atau cavum oris. Nah, dalam rongga mulut itu terdapat tiga bagian penting, yaitu ada gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau kelenjar saliva. Nah, gigi itu terdiri dari tiga macam, yaitu ada disebut dengan gigi depan, gigi seri atau insidious, kemudian ada gigi taring atau caninus, dan ada geraham atau depan atau premolar. Itu jumlahnya ada dua. Kemudian ada geraham belakang dan molar. Nah, kemudian di dalam mulut juga ada uvula. Kemudian ada langit-langit dan ada tonsil. Nah, kelenjar ludah juga merupakan bagian dari yang ada di dalam rongga mulut selain gigi dan lidah. Yang pertama ada gigi. Nah, apa sih fungsi dari gigi? Gigi itu berfungsi untuk menggigit, memotong, dan menyobek dan mengunyah makanan. Gigi yang berfungsi untuk memotong itu adalah gigi seri atau incisivus, kemudian untuk menyobek itu adalah gigi taring atau canius, dan untuk mengunyah makanan itu ada premolar dan molar yang berfungsi untuk mengunyah dan menghaluskan makanan. Manusia itu memiliki dua susunan gigi, yaitu pertama gigi susu atau gigi sulung yang jumlahnya ada 20 buah. Nah, di sini di tabel tersebut ada gigi dengan jumlahnya dan macam gigi dan dengan jumlahnya, baik pada rahang atas maupun rahang bawah. Di situ ICBM-nya, I itu adalah incisivus, C-nya adalah caninus, dan P-nya adalah premolar, dan M-nya adalah molar. Nah, untuk gigi susu atau gigi sulung itu hanya ada dua masing-masing, kiri kanan baik rahang atas maupun rahang bawah. Kemudian C-nya itu adalah satu, Caniusnya ada satu masing kiri kanan baik rahang atas maupun rahang bawah. Dan premolarnya ada dua, kiri kanan baik rahang atas maupun rahang bawah. Dan molarnya tidak ada kalau pada gigi susu.
Jadi gigi susu ini hanya ada incisivus, canius, dan juga premolar. Kalau molar itu adalah langsung gigi permanen atau gigi tetap. Gigi susu ini atau gigi sulung ini tumbuh pada usia 6 sampai 26 bulan, pada usia sekitar 6 sampai 14 tahun. Gigi sulung ini akan tanggal untuk digantikan dengan gigi permanen. Yang kedua yaitu gigi permanen atau gigi tetap yang jumlahnya adalah 32 buah. Nah, di sini ada tabel jenis gigi atau macam gigi dengan jumlahnya baik pada rahang atas maupun rahang bawah. Nah, untuk gigi permanen ini, incisivus, caninus, dan premolar itu jumlahnya sama dengan gigi susu. Yang berbeda yaitu molar. Kalau gigi susu tadi tidak ada gigi geraham belakang atau molar, nah kalau gigi tetap atau gigi permanen ini ada gigi geraham belakang atau molar dengan masing-masing kiri kanan berjumlah 3 buah, baik pada rahang atas maupun rahang bawah. Jadi jumlahnya ada 32 buah. Gigi permanen atau gigi tetap ini tumbuh pada usia kurang lebih dari 6 tahun. Ketika gigi susu atau gigi sulung itu tanggal, maka akan digantikan oleh gigi permanen atau gigi tetap. Nah, yang kedua, selain gigi, di dalam mulut juga terdapat lidah. Fungsi lidah sendiri yaitu yang pertama untuk menggerakkan makanan saat dikunyah atau ditelan. Kemudian, yang kedua untuk mengecap rasa, karena di dalam lidah itu permukaan lidah ada kuncup-kuncup pengecap. Kemudian yang ketiga fungsinya untuk membantu produksi suara. Nah, selain gigi lidah, di dalam mulut juga terdapat kelenjar ludah atau disebut kelenjar saliva. Di dalam mulut terdapat 3 pasang kelenjar saliva. Yang pertama yaitu kelenjar parotid. Kelenjar ini terletak agak bawah di depan telinga. Kemudian yang kedua ada kelenjar submandibula terletak di bawah rahang. Dan yang ketiga itu ada kelenjar sublingual yang terletak di bawah lidah dekat dengan kelenjar submandibula. Di sini kalian bisa perhatikan pada gambar letak-letak dari ketiga kelenjar tersebut. Organ atau alat pencernaan yang kedua setelah rongga mulut yaitu adalah faring atau pangkal kerongkongan. Faring itu berbentuk tabung yang berhubungan dengan rongga hidung, rongga telinga tengah, dan laring. Faring itu berfungsi untuk membawa makanan dari rongga mulut menuju esofagus atau kerongkongan. Nah, kalian bisa perhatikan gambar faring di gambar yang tertera pada slide tersebut. Alat atau organ pencernaan yang ketiga yaitu kerongkongan atau esofagus. Nah, panjang esofagus itu sekitar 25 cm dengan diameter 2,5 cm. Seperti pada bagian atas itu merupakan otot lurik dan 2/3 bagian bawah itu merupakan otot polos. Fungsi esofagus sendiri atau kerongkongan yaitu menggerakkan makanan dari faring ke lambung dengan gerakan peristaltik. Organ pencernaan yang keempat yaitu ada lambung atau ventriculus. Lambung itu letaknya di rongga perut bagian atas sebelah kiri di bawah diafragma. Diafragma adalah sekat yang membatasi rongga dada dengan rongga perut. Jadi di bawah diafragma di sebelah kiri itu ada lambung dan di bagian sebelah kanan itu ada hati. Lambung sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu berhubungan dengan esofagus, itu adalah kardia. Hal ini dibatasi antara esofagus dengan lambung bagian kardia ini oleh otot sphincter esofageal. Kemudian yang kedua yaitu fundus. Fundus ini merupakan bagian yang membulat bagian atas sebelah kiri. Kemudian pada bagian bawah yang menyempit itu disebut pilorus. Hal ini berbatasan dengan usus halus, yaitu usus 12 jari dengan dibatasi oleh otot sphincter pilorus. Lambung itu tersusun atas 3 lapisan otot polos, yaitu lapisan sirkuler, melingkar, dan longitudinal atau melintang, dan oblique atau miring. Nah, fungsi lambung itu sendiri yang pertama, yaitu tempat berlangsungnya pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik yaitu adalah lapisan otot polos tadi diaduk makanan itu seperti bubur atau krim, secara kimiawi dan oleh enzim pencernaan. Fungsi kedua lambung yaitu menghasilkan getah lambung dan mengandung enzim yaitu enzim pepsin dan enzim renin. Kemudian ada asam klorida atau HCl. Nah, fungsi asam klorida atau HCl yaitu membasmi kuman yang masuk bersama makanan serta mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Selain enzim pencernaan, getah lambung juga mengandung mukus, garam-garam, dan air. Organ pencernaan yaitu ini bukan termasuk organ, ini merupakan kelenjar. Nah, kelenjar pencernaan yaitu terdapat pankreas, hati, dan empedu.
Nah, jadi walaupun pankreas hati empedu tidak dilewati makanan, ia merupakan kelenjar yang berperan dalam mencerna makanan. Yang pertama ada pankreas. Pankreas ini terletak secara horizontal di bagian belakang bawah lambung. Fungsi pankreas yaitu menghasilkan enzim pencernaan yang terdiri dari 3 macam enzim, yaitu amilopsin atau amilase, kemudian ada strepsin atau lipase, dan ada tripsin, dan juga menghasilkan hormon yaitu insulin dan glukagon. Jadi pankreas ini merupakan kelenjar eksokrin karena menghasilkan enzim dan juga merupakan kelenjar endokrin karena menghasilkan hormon. Kemudian berikutnya adalah hati. Hati itu ya terletak di rongga perut bagian atas sebelah kanan di bawah diafragma. Jadi di bawah diafragma itu tadi sebelah kirinya adalah lambung. Nah, sebelah kanannya itu adalah hati. Nah, fungsi hati yang pertama yaitu menghasilkan cairan empedu, yang kedua menyimpan gula dalam bentuk glikogen, kemudian yang ketiga menghancurkan sel darah merah yang sudah tua. Nah, yang keempat menetralkan racun, makanya di dalam organ hati itu banyak terdapat organel perioksisom karena fungsinya menetralkan racun. Nah, fungsi yang berkaitan dengan pencernaan makanan yaitu menghasilkan cairan empedu, berperan dalam mencerna atau mengemulsikan lemak. Kemudian yang berikutnya yaitu empedu merupakan kantong berwarna hijau terdapat pada lekuan di bawah kanan hati. Jadi hati kan jadi hati itu terdapat dua lobus, bagian kiri dan bagian kanan. Nah, pada bagian kanan itu lebih besar daripada bagian kiri. Nah, pada bagian kanan hati itu terdapat kantong empedu. Empedu ini berfungsi menyimpan cairan empedu yang diekskresikan oleh hati. Nah, hati dan pankreas dan empedu ini bisa kalian simak atau perhatikan pada gambar berikut ini. Organ pencernaan yang berikutnya yaitu usus halus atau disebut dengan intestium tenue. Usus halus itu berbentuk tabung yang terletak di antara lambung dan usus besar dengan berdiameter 2,5 cm dengan panjang 3-5 meter. Usus halus itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada usus 12 jari atau duodenum. Ini merupakan usus halus bagian atas yang berbatasan dengan lambung, yaitu bagian pylorus. Panjang usus 12 jari atau duodenum itu sekitar 25-30 cm. Kemudian yang kedua itu ada usus kosong atau jejunum yang panjangnya sekitar 1-1,5 meter. Dan yang ketiga itu ada usus penyerapan atau ileum yang merupakan usus halus yang paling panjang yaitu sekitar 2-2,5 meter. Nah, fungsi usus halus yang pertama yaitu mencerna makanan secara kimiawi oleh enzim-enzim yang berasal dari kelenjar usus, pankreas, dan empedu yang dihasilkan oleh hati. Kemudian yang kedua fungsinya itu ada absorpsi atau penyerapan sari-sari makanan. Nah, organ pencernaan yang selanjutnya itu adalah usus besar atau kolon. Usus besar ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu kolon naik atau ascendent, kemudian kolon mendatar atau transversum, dan kolon menurun atau descendent. Kemudian fungsi usus besar yaitu tempat pembusukan sisa-sisa pencernaan makanan atau pembentukan feses. Nah, usus besar dibantu oleh bakteri Escherichia coli yang kemudian fungsi yang kedua yaitu untuk mengasap bersih air sehingga kita mengeluarkan feses yang berbentuk padat karena air-air tersebut sudah diserap oleh usus besar. Nah, kemudian organ pencernaan yang terakhir itu adalah poros usus atau anus. Nah, rektum itu berfungsi untuk menampung sementara feses, kemudian anus itu berfungsi untuk defekasi atau pengeluaran feses. Nah, itu merupakan sistem pencernaan makanan. Itu tadi adalah organ-organ dari sistem pencernaan manusia. Banyak sekali ya yang dilewati makanan kita, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan juga anus. Dan juga banyak sekali eh, fungsi-fungsi dari setiap organ tersebut. Nah, semoga materi kali ini bermanfaat. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lain waktu.